Model BRIC adalah model pembelajaran yang berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran guru, karena guru yang bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional dan yang akan menjadi tim pengembang instruksional. Yang kedua, model Dick and Carey. Model yang dikembangkan didasarkan pada penggunaan sistem terhadap komponen-komponen dasar pembelajaran yang meliputi analisis, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Baiklah, saya akan melanjutkan model AD. AD muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Model pengembangan AD merupakan model desain pembelajaran yang berlandasan pada pendekatan sistem efektif dan efisien, serta prosesnya yang bersifat interaktif, yakni hasil evaluasi setiap fase dapat membawa pengembangan pembelajaran ke fase selanjutnya. Hasil akhir dari suatu fase merupakan produk awal bagi fase berikutnya. Saya lanjutkan yang D, model Banati. Model ini berorientasikan pada tujuan pembelajaran. Model desain sistem pembelajaran dari Bonanti ini berbeda dengan model CAM, yang mana model ini memandang bahwa penyusunan sistem pembelajaran dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Apa saja itu tahapan yang jelas? Itunya ada 6 tahapan-tahapan yang jelas. Yang pertama, menganalisis dan merumuskan tujuan. Yang kedua, merumuskan kriteria tes sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar. Dan yang keempat, merancang sistem. Nomor 1 sampai nomor 4 ini merupakan tahapan dalam rangka perancangan. Dan masih ada 2 lagi tahapan. Tahapan yang kelima, mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem. Dan yang terakhir, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Nomor 5 dan nomor 6 ini merupakan tahapan pelaksanaan dari perancangan yang sudah dirumuskan. Saya kembalikan. Di sini saya akan melanjutkan dari pemakalah di mana tentang materi 5 PPSI. PPSI ialah sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan desain tugas yang progresif bagi individu dalam belajar, agar setiap individu dapat meraih keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Kemudian PPSI ini mempunyai 3 tahap. Yang pertama, mengadakan pretest awal, di mana fungsi tes awal ini untuk memperoleh informasi tentang kemampuan siswa. Yang kedua ialah menyampaikan materi pembelajaran sebelum menyampaikan materi pelajaran. Hendaknya guru menjelaskan dulu kepada siswa apa itu tujuan kompetensi yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga ialah mengadakan post test yang diberikan setelah selesai mengikuti program pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa PPSI ini merupakan suatu langkah-langkah pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran sebagai suatu sistem yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan untuk menciptakan kondisi efektif dan efisien. Mungkin itu dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang F, model KBK. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Rumusan kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam tingkatan kelas dan sekolah, dan sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten. Kendala dalam KBK. Penerapan KBK bukan tanpa kendala sama sekali. Beberapa kendala yang diprediksi akan menjadi PR utama lembaga pendidikan adalah: yang pertama, pengalaman guru yang masih minim; yang kedua, alat penunjang kegiatan belajar; yang ketiga, kemandirian lembaga dalam memformat KBK dalam proses jadwal belajar;
Yang keempat, buku penunjang dan perangkat administrasi lainnya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa. Kendala-kendala ini sebagai jembatan sekolah menuju hasil pendidikan yang memuaskan, masyarakat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi diharapkan kendala ini dapat segera diperbaiki. Metode mengajar. Ada 6 metode yang menyokong hasil pembelajaran yang mengacu pada KBK. Yang pertama, metode tanya jawab adalah metode mengajar dan memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Yang kedua, metode diskusi. Diskusi pada dasarnya ialah tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu untuk mempersiapkan dan menyelesaikan keputusan. Yang ketiga, metode problem solving. Bukan hanya sekadar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Sebab, dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya, dimulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Yang keempat, metode latihan. Pada umum digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Maka hendaknya guru dan pengajar perhatikan tingkat kewajaran dari metode ini. Yang kelima, metode karya wisata. Karya wisata dalam arti metode mengajar mempunyai arti tersendiri yang berbeda dengan karya wisata dalam arti umum. Karya wisata di sini berarti kunjungan keluar kelas dalam rangka belajar. Contoh, mengajak siswa ke balai desa untuk mengetahui jumlah penduduk dan susunannya pada desa tersebut selama 1 jam pelajaran. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Oke, sekian dari penampilan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.